Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang obat anestesi, baik anestesi umum sama lokal. Nanti perbedaannya juga kita akan bahas. Nah, yang pertama yang kita harus tahu itu tentang stadium anestesi umum. Anestesi yang dia itu akan membuat pasien bakal hilang kesadaran. Nah, ada 4 stadium. Yang pertama itu stage 1, induction. Induction itu pasiennya mulai ngantuk, masih sadar dan masih bisa respons kita. Terus kalau stage 2, excitement, pasien itu agitasi, dia bisa batuk, muntah, dan itu fase berbahaya. Jadi pasien harus melewati fase ini dengan cepat. Terus stage 3, surgical anesthesia, jadi target ini pasien enggak sadar, ini targetnya, dan enggak nyeri, otot relaks, dan operasi aman dilakukan pada stage ini. Terus stage 4, medullary paralysis, itu overdosis. Misal pusat napas dan jantung di medula terhenti, maka itu bisa fatal. Jadi tujuan anestesi ini masuk ke stage 3 secepat mungkin dan menghindari stage 4 dan stage 2. Yang pertama kita bahas dulu obat grup 1 untuk anestesi umum. Itu adalah GABA agonis. Jadi obat-obat ini dia nekan otak dengan cara memperkuat rem alami tubuh, yaitu si GABA. Mekanismenya, si GABA ini itu neurotransmitter inhibisi utama otak. Obat grup 1 ini nanti dia nempel ke reseptor GABA A, membuka kanal CL lebih lama atau dia lebih sering. Terus nanti cara masuk ke neuron kita, nanti bakal hiperpolarisasi, jadi neuron sulit terpicu dan otaknya pun tertekan. Nah, obat-obatnya ini dan efek samping khasnya itu kayak propofol ini tekanan darahnya itu bakal bisa turun atau hipotensi, terus kayak ada istilahnya tuh efek susu putih dan onsetnya itu lumayan cepat. Kalau si etomidate ini dia minimal efek kardiovaskularnya, tapi supresi adrenalnya itu juga bisa kontraindikasi sepsis, terus juga dia bisa menyebabkan mioklonus. Kalau si barbiturat ini nanti bakal dibahas bilang lagi, dia bakal bisa nyebabin bronkospasme, terus dia bakal margin sempit. Jadi intinya semua bekerja di GABA A, CL masuk, terus neuronnya terhambat. Terus kalau untuk grup kedua ini, itu NMDA antagonis. Kalau grup 1 itu memperkuat rem, kalau grup 2 ini dia justru motong gas, yaitu glutamat. Jadi glutamat itu neurotransmitter eksitasi utama. Obat grupnya itu nanti dia ngeblokir NMDA. Jadi CA2+ ini nggak bakal bisa masuk. Jadi neuronnya nggak terstimulasi. Terus ada juga 2 jalur tambahan. Ini ada 2 penerbangan intensional. Jadi kapasnya nanti keluar, terus dia hiperpolarisasi, jadi eksitabilitas neuronnya turun. Obat-obatnya itu ketamin, terus ada nitrosoxid, xenon, siklopropen. Nah, ketamine ini satu anestesi yang tidak menurunkan tekanan darah, pilihan untuk pasien shock. Kalau grup ketiga ini dia triple mechanism. Triple mechanism kayak anestesi inhalasi itu yang paling rajin bekerja di 3 target sekaligus. Obatnya itu halotan, enfluran, dan teman-temannya ini. Jadi 3 mekanisme kerjanya itu, yang pertama GABA A, di GABA A nanti saya masuk inhibisinya juga naik. Terus kerja di NMDA, blokir CA2+ masuk, nanti menurunkan eksitasi. Terus juga kerja di 2 pore domain K+ channel, nanti K+-nya keluar, hiperpolarisasi juga. Terus ada juga target tambahannya, neuronal peptide sehat, serotonin, mitochondrial sodium channel, mitokondrial ATP sensitif K+ channel, terus HCN channel, dan efek samping utamanya itu kalau grup 3 ini tekanan darahnya turun, terutama si halotan dengan isofluran, terus halotannya itu bisa menyebabkan hepatotoksisitas. Jadi makin banyak. Ya, jadi mungkin itu pedang bermata dua, kalau makin banyak targetnya berarti makin kuat juga efek anestesinya, tapi juga makin kompleks efek sampingnya. Terus ini anestesi umum yang memang menyebabkan pasien itu hilang kesadaran. Kalau anestesi lokal itu dia cuma
Bikin area tertentu itu nggak merasa nyeri, tapi dia masih pasien itu masih sadar, lokal. Jadi cukup matikan sinyal nyeri itu di satu area saja. Kalau mekanisme anestesi lokal ini, dia masuk ke dalam kanal NA dari sisi dalam membran, dari dalam sini, terus menyumbat kanal, ini kan disumbat nih. Jadi si Na plus itu nggak bisa masuk. Jadi kalau Na nggak masuk, nggak ada aksi potensial. Jadi si rangga itu nggak bisa dihantarkan. Obat-obatnya itu ini lidokain dan teman-temannya ini. Kalau lidokain, bupivakain itu dia efek sampingnya itu bakal mati rasa perifer. Terus kalau mepivakain, prokain ini dia neurotoksisitas bisa menyebabkan kejang. Kalau obat ropivakain sama tetrakain ini dia bisa nyebabin kardiotoksisitas atau aritmia. Jadi urutannya itu nyeri dulu, nanti suhu, terus sentuhan, baru motorik. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan tentang anestesi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi